Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bergabung dengan video saya. Selamat bergabung dengan channel saya, Anis Gracia di Malang. Seperti biasa ya, hari ini saya bekerja teman-teman, dan ini saya punya klien yang rambutnya itu crispy ya, kering banget, rusak, disisir itu sampai rontok, patah-patah kayak gitu ya teman-teman. Jadi sampai enggak bisa disisir, saya khawatir nanti semakin parah rontoknya begitu ya. Tapi klien saya ini pengen rambutnya lurus gitu, jadi saya mencoba untuk meluruskan menggunakan CBD keratin ya, pakai CBD keratin. Seperti biasa sebelumnya saya grojok saya grojok dengan vitamin. Saya kasih vitamin yang banyak gitu loh teman-teman, supaya rambutnya ini enggak terlalu kering gitu ya. Saya vitamin dulu, saya biarkan, saya memakai CBD kolagen yang warna ungu itu, kemudian saya ratakan ya di bagian, terutama bagian rambut yang rusak itu, yang di bawah-bawah itu yang sangat kering itu. Nah, ini saya sudah mengaplikasikan step 1. Nah, karena yang rusak itu kan yang bagian di ujung-ujung itu ya teman-teman, jadi saya mengaplikasi obatnya cukup yang di bagian rambut yang benar-benar tumbuh, yang kelihatan keriting banget itu yang saya oles. Ya, jadi untuk di pangkal-pangkalnya sampai tengah agak ke bawah gitu ya teman-teman, yang saya aplikasi dengan step 1 ini. Karena ya rambutnya itu sebenarnya ikal banget gitu ya, tapi yang di ujung itu kering kasar. Jadi benar-benar hati-hati pengerjaannya kalau menemukan rambut klien yang seperti ini ya teman-teman ya. Harus benar-benar jeli gitu ya permainan waktunya. Kita harus benar-benar ngecek di visualnya itu, main gitu ya teman-teman. Kalau rambut-rambut virgin seperti biasa nggak masalah. Kalau rambut yang kayak gini kita lebihin waktu sebentar aja sudah ujungnya nanti nggak karu-karuan. Kalau kurang waktunya nanti yang di pangkalnya yang keriting banget itu juga belum meresap. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan jenis rambut yang seperti ini ya teman-teman. Harus dilihat. Kalau sudah relax rambutnya, wis nggak usah kelamaan gitu. Itu kemarin paling saya diemin sekitar 20 menit kayaknya. Jadi habis saya oles obat itu, kemudian saya diamkan 20 menitan kayaknya ya. Jadi benar-benar hati-hati, khawatirnya itu nanti yang di bawah itu ngekrus gitu ya. Nggak tahu ini penyebabnya itu apa, atau sering dijatuh atau apa. Kadang itu bisa juga sering berenang, sering kena keramas air panas kayak gitu, bisa rambut menjadi kering juga bisa. Sering dijatuh pakai hair dryer atau apa gitu ya, macem-macem ya penyebabnya. Kadang kena semir, kena bleaching. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan rambutnya seperti apa gitu. Jadi nggak asal comot, nggak asal ngerjain ya teman-teman. Benar-benar karena target kita itu nggak hanya rambut lurus, tetapi rambutnya juga tetap sehat. Jadi hasilnya itu rambutnya lurus sehat. Ini diaplikasi terus untuk step 1-nya sampai semua rambut bagian teraplikasi dengan baik.
sampai di depan, samping kanan kiri, atas, belakang itu sudah selesai, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini untuk peresapan yang pertama, didiamkan kurang lebih 20 menit, kemudian nanti dicek ya, kalau sudah elastisitas sudah meresap itu, obatnya sudah hilang. Nah, kemudian kita lanjut dengan proses smoothingnya. Nah, seperti biasa ya, proses smoothingnya dijepit dengan menggunakan 2 jari lurus. Jadi kalau mungkin ada masih ada rambut yang belum kena obat kayak gitu, biasanya rambut yang ikal banget itu di atas itu nge-es gitu ya. Nah, biasanya itu perlu ditambahkan obatnya lagi, karena dia mungkin sudah ketarik agak lurus. Nah, jadi dia kan kelihatan masih ada kosong obatnya gitu, biasanya saya tambahkan lagi. Nah, ini sambil menarik yang di bawah, jadi agak pelan ya, karena yang rambut yang di bawah itu kan sudah rusak gitu loh, sudah kering. Jadi benar-benar pelan-pelan supaya kalau ketarik itu nanti dia langsung kayak ngepir gitu loh teman-teman. Nah, itu kan menuju krus gitu ya, jadi harus diperhatikan, harus benar-benar pengerjaannya pelan-pelan, telaten seperti itu. Nah, ini dilanjutkan terus sampai semua bagian rambut tersmoothing dengan baik, pelan-pelan ya, yang penting hasilnya bagus. Makanya butuh waktunya agak lama ini teman-teman, dibanding rambut yang normal-normal aja itu wes set-set buat-buat gitu bisa, tetapi kalau ini memang agak manja, jadi pengerjaan smoothing yang tipe seperti ini itu agak manja, nggak semudah kalau kita mengerjakan yang virgin. Jadi perlu ketelitian, perlu ketelatenan seperti itu ya. Nah, setelah ini, ini peresapan yang kedua ya teman-teman, kita kelihatan rambutnya ngepir gitu ya. Nah, itu rawan krus teman-teman, yang rambut yang seperti itu rawan krus. Nah, ini saya keringkan ya, sesudah didiamkan tadi sebentar, saya rasa sudah rambutnya saya tarik sudah ada relax gitu ya, manut gitu. Jadi akhirnya secepatnya saya cuci supaya tidak terlalu lama menunggu itu. Jadi saya keringkan sampai benar-benar kering ya teman-teman, kalau yang tipe seperti ini. Jadi supaya nanti kalau kena basah dikit itu kena catak, nanti dia makin ngerti, langsung kayak kesulit, kayak kobong gitu loh teman-teman. Nyalanya apa sih ya, wis langsung kobong gitu, bahaya gitu kan, karena rambutnya sudah
Ini saya mulai proses pencatokan ya. Ini saya menggunakan suhunya 180 derajat teman-teman. Jadi saya tidak berani yang terlalu panas karena tahu sendiri ya di ujungnya seperti itu. Jadi yang penting saya catok itu ya yang di pangkal-pangkalnya. Jadi setelah di pangkalnya itu lurus matang pencatokannya, baru saya shred gitu toh ya di bawah. Ya, cuma satu kali catok sudah cukup, guys. Karena nanti semakin keseringan dicatok, dia akan semakin terkena panas, semakin rusak. Jadi yang penting yang di pangkal-pangkal, yang di atas-atas itu yang dicatok ya teman-teman. Kalau yang bagian bawah itu cukup untuk merapikannya saja. Jadi benar-benar ini pelan-pelan, benar-benar harus fokus gitu ya kalau mengerjakan kayak gini. Supaya nanti hasilnya itu bagus. Jadi dia tidak hanya lurus tapi juga lebih sehat, lebih lembut dibanding sebelumnya. Setelah selesai saya catok, kemudian saya lanjut dengan aplikasi step 2. Ini pemakaian netralisir ya teman-teman. Merata ini semua dari pangkal sampai ujung, benar-benar saya ratakan supaya hasilnya bisa maksimal ya teman-teman. Bisa bagus, bisa lembut, sehat, enggak seperti rambut di awal. Saya aplikasikan per lapis ya, supaya merata, tidak ada yang kelewatan. Enggak usah buru-buru ya, bekerjanya enggak lambat juga ya, cukuplah ya kita supaya apa, hasilnya itu bagus. Kadang kalau buru-buru banget itu nanti kelewat kayak gitu. Ratakan, nanti ini didiamkan selama 15 menit. Untuk netralisir step 2 ini 15 menit didiamkan, kemudian dicuci bersih ya, sampai bersih, benar-benar bersih. Karena sesudah ini nanti klien harus mengistirahatkan rambutnya, tidak boleh kena air. Itu selama 2-3 hari cukup, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar bersih. Nanti kalau nggak bersih ada sisa-sisa netral atau apa gitu kan, nanti kasihan gatal-gatal kayak gitu ya. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Walaupun mungkin ini sebenarnya hasilnya masih apa ya, ada agak kasarnya sedikit gitu loh di bagian bawahnya. Tadi saya gunting-gunting sedikit ya wis, tapi menurut saya ini dengan awal rambut yang rusak parah tadi dengan hasil seperti ini ya wis, puji Tuhan banget ya teman-teman, alhamdulillah gitu.